Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Puji syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah. 4 nikmat yang harus menjadi prioritas utama. Kalau sudah 4 nikmat ini kita dapat, niscaya nikmat-nikmat yang lainnya akan kita rasakan betapa luar biasa. Dan yang lainnya akan ikut. Saya ulang, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah. Ya. Ini nikmat yang tidak semua orang menjadikan ini sebagai prioritas. Apalagi di abad-abad sekarang ini. Standar orang sukses itu hari ini adalah pencapaian ekonomi. Betul? Standar orang sukses hari ini adalah pencapaian jabatan. Dan kita jangan ikut-ikutan sebagai seorang muslim. Wa kuntum a'launa wa antum a'launa in kuntum ta'lamun. Kalian tinggi, cuman kita tidak ngerti. Itu bisa dengan keimanan yang kuat, dengan istiqomah, dengan taklim, istiqomah dengan Quran. Itu sudah yang luar biasa itu. Jangan kemudian kita di hadapan orang-orang yang punya harta, punya jabatan, kita merasa rendah, nggak boleh. Kita udah punya yang paling tinggi kok. Kalau mereka paham, mereka yang harus merendah di hadapan orang yang beriman, di hadapan orang yang berilmu. Paling tidak hasil taklim ini saya berharap untuk meluruskan skala prioritas kita dalam hidup ini. Apa nih? Jaga iman, jaga kesehatan, jaga kesempatan, jaga istiqomah. Yang kesempatan itu, kalau dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa irtanim homsan qabla homsin, kan itu? Pertahankan yang 5 sebelum datang yang 5. Gitu. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit. Sehat sebelum datang waktu. Banyak mungkin orang yang hari ini meratapi keadaan karena nggak bisa ke taklim lagi karena sudah sakit. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita masih membahas cerita tentang tokoh kaum musyrikin. Ada yang mengatakan Abu Lahab atau Abu Jahal, ada yang mengatakan Walid bin Mughirah.
Tapi kayaknya riwayat yang mengatakan Walid bin Mughirah itu lebih kuat dibanding yang lainnya. Ya, nanti akan kita temukan jawabannya di ayat ke-16. Walid bin Mughirah itu pendapat yang lebih kuat. Namun bagi kita, terlepas dari siapapun dia, sebagaimana disebutkan sebelumnya, berkali-kali saya ulang bahwa tidak ada seorang pun ya selain dari surat Al-Qalam ini yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat negatif sebanyak itu. Betul? Hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim. Kan itu? Ada murid baru? Enggak, udah daftar belum? Udah. Sehat Bu Ida? Alhamdulillah. Selamat datang kembali. Ya. Ini tinggal Bu Rani nih kayak yang belum. Udah. Oh gitu. Ya. Jadi saya ulang. Tidak ada sosok manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qalam ini. Sedemikian lengkapnya itu kejahatan diborong semua. Sampai terakhir, utullim ba'da zalika za'im. Ya, utullim ba'da zalika za'im. Zanim. Bersikap kasar dan kemudian terkenal itu. Ba'da zalika zanim. Kemudian terkenal kekasarannya, terkenal keburukannya. Nauzubillah min zalik. Terakhir, apa yang membuat mereka seperti itu? Ada dua alasan di ayat ke-14. Ankana zamalin wabanin. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Quran, selalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berhati-hatilah kalian terhadap harta, berhati-hatilah kalian terhadap anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak adalah fitnah. Ini barangkali salah satu pembandingnya kasus ini. Dengan harapan jangan sampai kasus yang disebutkan dalam surah Al-Qalam ini terulang lagi. Ya. Baik, kita lihat lagi terakhir. Ayat ke-15. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan. Ada nggak kata-kata yang kita sudah tahu? Apa? Iza. Iza artinya apa Iza? Apabila. Ya, Iza itu namanya huruf syarat. Apa? Huruf syarat. Ya. Biasanya kalau kita berbicara pakai apabila, pasti ada jawabnya. Apabila saya sehat, maka saya ngaji. Apabila saya tidak ada halangan, maka saya hadir. Gitu? Ada apabila, jawabannya ada maka. Ya, iza artinya huruf syarat. Syarat. Apa selain dari sini yang kita paling hafal iza ini? Oke, kita tinggalin dulu. Iza dulu. Kita kembangin ini. Dalam surat yang kita sering baca apa?
Idza jaa nasrullahi wal fath. Udah satu dulu. Paham nggak maksud saya? Satu tapi kembangin. Perasaan ketemu deh. Iza ini di mana? Oh, idza jaa satu. Oh, huruf syarat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dua. Tapi satu kuncinya dalam ini. Pertama, karena memang saya tidak punya ilmu banyak, tapi sedikit diaplikasikan. Ketika kita jadi makmum, kita nggak tahu nih, tapi simak aja bacaan imam itu baik-baik. Bayangkan hurufnya. Oh, ini kayaknya qala udah ketemu nih. Ini iza tahu apabila alaihim atas mereka. Jadilah. Sehingga kita jadi makmum nggak blank-blank amat. Faham? Gitu. Ini kalau dari awal sampai akhir nggak ada yang tahu, ya Allah sedih amat perasaan. Gitu. Yang membuat kita khusyuk itu terhubungnya pikiran dan hati kita dengan ayat yang dibaca oleh itu. Nah kalau kita udah nggak ngerti sama sekali, mau ngubungin apa coba? Fahim? Arah saya bukan sekedar nanti kita bisa tadabbur, tapi mudah-mudahan dengan begini sholat kita tambah khusyuk, zikir kita tambah nikmat, doa kita tambah mantap. Kalau sudah dapat itu udah dah, Masya Allah. Kan ukurannya sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu indallah as-sholah. Yang pertama dihisab nanti sholat. Bukan soal mengerjakan sholat atau tidak, insya Allah kita sudah sholat. Betul nggak? Bukan soal mengerjakan lagi, nggak pas itu kalau ini saya ceramahin di sini. Karena kita sudah sholat. Tinggal lagi bagaimana menambah bobot sholat. Fahim? Iza apa artinya? Apabila satu. Kedua tadi qala. Dia berkata, ini mau banyak banget qala. Alaihi. Apa artinya alaihi? Atasnya. Kalau atas kami, alaina. Atas kamu, alaika. Atas kamu. Kalau alaikum, kalian. Apa bedanya engkau dengan kalian? Assalamualaikum. Ikan itu? Kalau satu orang, assalamu alaika ya Rasulullah. Ya? Alaihi. Tadi? Alaihi. Atasnya. Alaina. Atas kami. Alaihim. Atas mereka. Itu hampir setiap lembar Quran pasti ada itu. Iya? Pasti ada kata-kata itu. Entahkah itu alaihi, alaina, alaika, alaihim, alaikum, pasti ketemu. Udah dapat, nyambung lagi, terhubung lagi. Berarti tiga. Kita anggap tiga. Alaihi, qala, iza. Sekarang tinggal ayatuna. Ayat-ayat kami. Ayatuna, ayat-ayat kami. Kalau satu ayat apa namanya? Ini satu, ini jamak. Berarti nggak boleh salah baca. Kali ini bacaannya ayah. A-nya 2 harokat, ya-nya pendek kan? Langsung dimatikan tamar butoh. Ayah. Satu ayat. Tapi kalau ayat, paham bacaannya? Ini berarti kalau kita mendengar orang tentang ayat, kita tinggal butuh fokus saja. Ayat.
Jadi kalau huruf ta ini ada desakan, keluar kayak angin. Ayat. Kalau ini ayah, ketara sekali. Pertama ya-nya pendek, kedua tanya tamar butoh. Ini ya pendek, tamar butoh. Kalau ini ya alif dan ya-nya sama-sama panjang, dan tanya tak ini. Ayatuna artinya apa? Ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami. Kita balik. Iza, apabila, tutslah, dibacakan. Dibacakan. Ini bentuk pasif. Iza, apabila, tutslah, dibacakan, alaihi, atasnya, kepadanya. Nah, pertanyaannya siapa nyanya ini? Tergantung siapa yang kita fahami sebelumnya. Sekarang kita pakai saja hi-nya ini kembali ke Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Pelan-pelan saya ulang. Iza, apabila, tutslah, dibacakan, alaihi, atasnya. Sekarang jangan atasnya, kita sederhanakan, kepadanya. Oke? Alaihi, kepadanya. Siapa nyanya? Walid bin. Apabila dibacakan kepadanya, kepada Walid bin Mughirah, apa yang dibacakan? Ayatuna, ayat-ayat kami. Atau kalau kita menerjemahkan, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya. Oke? Cara menerjemahkannya saya ulang. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, qala, dia berkata. Dia berkata. Pertanyaan saya sekarang, siapa dianya? Balik lagi ke sini. Ini balik lagi ke sini. Walid bin Mughirah. Berarti kan kesan kita di sini ada orang yang membacakan ayat-ayat Allah kepada Walid bin Mughirah. Ini qala, ini sikap Walid ketika mendengarkan ayat yang Fahim? Saya rasa tidak berbelit-belit kita menafsirkannya. Gampang kok insya Allah menarik kesimpulannya. Saya ulang. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, qala, dia berkata. Nah, ini dulu. Asatirul awwalin. Ini asalnya dua kata yang diubah menjadi satu kata. Dua kata kemudian diubah menjadi satu. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat majmu'. Kalimat majmu'. Berarti yang pertama apa? Asatir. Asatir. Ini yang pertama di sini. Asatir, satu. Kedua, al-awwalin. Awwalin apa? Awal. Lawannya apa? Akhirin. Ingat awalin, ingat akhirin. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya kan? Al-Waqi'ah.
Faham maksudnya? Ketemu awalin ingat akhirin, ketemu akhirin ingat awalin. Awal dan akhir. Sekarang asatir jadi ketika digabung dia bukan lagi dua kata, tapi sudah menjadi satu kata baru. Kata majmu'. Asatir itu jamaknya usturah. Usturatun. Apa usturah itu? Dongeng. Cerita yang tidak mempunyai dasar. Kan dongeng nggak ada dasarnya. Sama fiksi. Kalau mau disamain bisa sama, bisa tidak. Awalin tadi terdahulu. Awalin yang awal artinya Jadi kalau digabung asatir kalau satunya disebut dengan usturah. Satu. Sementara ini jamaknya. Berarti asatir dongeng-dongeng. Oke? Kalau satu dongeng apa? Usturah. Satu dongeng. Jamaknya asatir dongeng-dongeng. Awalin terdahulu. Berarti asatirul awalin. Apa artinya? Dongeng-dongeng terdahulu. Qala dia berkata, siapa dianya tadi? Walid bin Mughirah. Apa katanya? Asatirul awalin. Dongeng-dongeng Apa yang dimaksud dongeng-dongeng terdahulu oleh Walid ini? Ayatuna. Nambah lagi coba. Kemarin dua pertemuan sebelumnya kalau nggak salah kita sudah merinci. Ada sekitar 7 apa 8 itu? 9. Kejahatan Walid bin Mughirah. Ada 9. Tambahin lagi satu nih, 10. Ini pelengkap ini. Iya? Iya. Mengatakan bahwa Al-Quran adalah Apa makna dongeng? Dongeng kan nggak perlu dipedomani. Satu, dongeng itu tidak ada dalil yang menguatkan akan kebenaran. Dia cuma cerita yang terus turun-temurun diceritakan. Sementara Quran jelas dari Allah melalui Jibril turun ke Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sampai hari ini tidak ada perubahan sedikit pun. Satu. Yang kedua, kalau dongeng nggak perlu kita pedomani. Masih ada nggak orang yang beranggapan Quran itu dongeng hari ini? Oke, saya ulang pertanyaannya. Masih ada nggak orang yang beranggapan Quran itu dongeng hari ini? Kita tidak usah bicara orang kafir. Kalau orang kafir udah pasti. Orang muslim ada? Nah, itu yang saya maksud. Paham? Kalau dihalusin ke situ susah kita bisa lewat. Jangan-jangan kita termasuk. Masuk mana kita ini? Iya kan? Dongeng, saya ulang. Dongeng dibaca, dongeng diceritakan, tidak perlu diteladani. Berarti orang yang membaca dan tidak meneladani sama dengan membaca Fahim?
Jangan kemana-mana, ke diri kita aja, ntar orang marah. Ke diri kita aja. Quran dibaca, Quran suruh ke barat, dia pergi ke timur. Oke? Quran dibaca, aturan Quran dilanggar. Fahim? Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua. Ya? Gitu. Ya, Pak. Yang mana? Allah. Allah. Nabi Muhammad. Iya. Allah menceritakan ulang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada Walid bin Mughirah. Makanya tadi satu, kedua, tutsla artinya dibacakan. Apa makna di? Tidak jelas siapa yang Faham nggak? Ini bahasa ya. Ini bahasa. Ini cara kita nanti memahami Quran. Ini madi majhul, pasif. Tidak dijelaskan siapa yang bacakan. Yang jelas apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya. Jadi kalau tidak dijelaskan oleh ayat siapapun yang membacakannya, artinya siapapun yang membacakannya, even itu sekali Nabi Muhammad SAW sekalipun, tetap dia akan mengatakan asatirul awwalin. Iya, jadi beda dengan pasif dalam bahasa Indonesia. Kalau aktif artinya pelakunya jelas. Oke? Ahmad memukul. Jelas siapa pelakunya? Ahmad kan? Kalau misalnya Ahmad dipukul, itu pasif. Tapi kalau dalam manusia Ahmad dipukul oleh Badu, ada lagi olehnya. Maka di sini berbeda. Contoh, kita bawa wawasan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Kutiba diwajibkan. Ini kan akan muncul pertanyaan. Mengapa Allah tidak mengatakan kataballahu lakum? Allah mewajibkan atas kalian. Selesai kan? Nggak ada perbedaan pendapat. Tapi Allah sebut dengan kata kutiba alaikumus shiyam, puasa diwajibkan atas kalian. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mewajibkan? Semua jawab Allah. Benar atau salah jawabannya nanti dulu. Kan ayat nggak menyebutkan siapa yang mewajibkan. Puasa diwajibkan oleh Allah dari 14 abad yang lalu. Ramadan datang, apakah semua umat Islam puasa? Oke, saya ulang. Puasa diwajibkan oleh Allah dari 14 abad yang lalu. Ramadan datang, apakah semua umat Islam puasa? Tidak. Berarti setelah Allah wajibkan, harus ada yang kedua lagi. Dia harus mewajibkan atas dirinya. Betul nggak? Beda dengan kata Allah tadi. Itu sebabnya di awal ayat disebut allazina amanu. Orang yang beriman sebenarnya itu pasti akan mewajibkan puasa untuk karena dia tahu manfaat dari ibadah puasa. Fahim? Itu rahasia dari madi majhul.
rahasia dari kata kerja lampau pasif. Tidak dijelaskan siapa yang me-nya. Yuk kita ulang terjemahkan. Saya baca, ibu terjemahkan. Iza tutsla alaihi, kepadanya. Tadi masih ingat siapa nyanyi? Walid bin Mughirah. Biar nambah vocab sejarah kita ya. Nambah vocab sejarah kita. Berarti ini 14 abad yang lalu. Alaihi, kepadanya, ayatuna, ayat-ayat kami. Kalau kita terjemahkan secara sempurna, terjemahannya, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, qala, dia berkata, dia merespon, dia menjawab. Fahim? Apa responnya, apa jawabannya? Asatirul awwalin, dongeng-dongeng terdahulu. Mungkin bisa jadi diambil dari situ. Karena bahasa Indonesia itu banyak mengambil bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina. 3 itu yang paling banyak. Iya? Arab, Inggris, Cina. Gitu. Yang barunya tadi asatirul awwalin. Tadi masih ingat ayat. Kalau satu ayat apa? Ayah. A-nya panjang, ya-nya pendek, ta-nya tamarbutoh. Ayah, satu ayat. Kalau banyak ayat. Faham nggak maksudnya? Kalau sudah faham baru kita baca. Makanya orang tadabbur mengatakan jangan baca sebelum gitu. Fahami dulu. Idzan tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Tidak ada yang sulit bacaannya, huruf-hurufnya. Ti 2 harokat, to. Nah ini harus hati-hati, bukan ti. Kalau ti nanti tak. Asatirul awwalin idzan tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yuk. Idzan tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yuk, 1, 2, 3. Tadi ayat, ingat itu jamak. Oke, sambil kita bacanya sambil mengingat satu. Karena nanti ketemu lagi di ayat lain kita sudah dapat. Oh, ini jamaknya. Kalau tunggalnya ayah, satu. Kedua, asati to. Asatirul awwalin idzan la alaihi ayatuna
qala asatirul awwalin. 1, 2, 3. Lagi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Tidak usah lihat Quran. Simak saja dulu. Bayangin hurufnya, ya. Ikuti aja dalam hati, saya baca. Ini caranya. Kalau tadi visualisasi, sekarang imajinasi, gabung visualisasi, imajinasi. Ya. Insya Allah nanti betul-betul fasih jadinya. Simak ya, sambil bayangin hurufnya dari tulisan tadi. Idzan tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Tergambar nggak? Alhamdulillah, imajinasi kita akan menjadi kuat. Iya? Imajinasi kita akan menjadi kuat. Siap? Tidak usah lihat Quran. 1, 2, 3. Keren. Ya. Ini kalau ada Pak DKM saya suruh cari informasi ini, musabakoh kita daftarin. Bareng-bareng tapi, bareng-bareng. Lagi, siap. Kerasin aja suaranya biar kebuka dan mudah-mudahan dengan itu kita sehat, ya. Ini saya mau batuk ini udah berminggu-minggu tapi alhamdulillah nggak jadi, cuman begini, ketahan. Siap? 1, 2, 3. Keren. Hafal? Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Gitu. Di sini bukan sekedar menghafal. Itu dia. Di sini bukan sekedar menghafal, makanya tadabbur Al-Qur'an metode 5 in 1. Khamsah fil wahid. 5 in 1. Baca berarti nanti masuknya ke tahsin. Hafal masuknya ke tahfiz. Kaji, tafhim, tafsir. Fahami, tafhim. Hayati, tadab. Ini 5 in 1-nya.
hayati, tadabbur. Jadi kalau kerennya kita nggak usah pakai bahasa Indonesia, pakai aja ini. Jadi one stop service. Wah, itu biar agak kebarat-baratan dikit. One stop service. Sekali ngaji sadayana dibahas. Ayat tahsinna, ayat tahfizna, ayat tafsirna, ayat tafhimna, ayat tadaburna. Segala ayat di dia mah. Iya. Susu jahena ayat, iya nah susu jahena iya. Fahim? Jadi bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal. Ya. Membaca dan menghafal sudah banyak, belajar tafsir sudah banyak. Tapi tadabbur Al-Quran metode 5-in-1 jujur sudah 17 tahun yang lalu saya sendiri yang bikin. Ini bukan metode orang, ini metode saya sendiri. Dengan asumsi sekali kita duduk kita dapat 5 poin. 5 poin. Belum lagi tadi ditambah nanti ada pelajaran bahasa Arabnya. Iya kan? Ada, kita berharap mudah-mudahan ini menjadi terapi sehat. Bahkan ada yang mengatakan ini 10-in-1 mengatakan. Ada jamaah saya mengatakan ini bukan 5-in-1 tapi 10-in-1. 10 dalam 1. Makanya syarat yang tadi bacanya keras. Yakin huruf yang benar yang kita lafalkan dengan benar itu akan berdampak kepada kesehatan. Dan kita tidak mungkin baca Quran keras di rumah. Iya? Nah, di sini saatnya kita baca keras untuk membetulkan makhraj, untuk terapi sehat. Sekarang saya kasih ilmunya. Ayat keberapa nih? Surat apa? Al-Qalam. Ibu baca, sudah hafal kan? Ya Allah, dengan sebab ayat 15 surat Al-Qalam ini, mudah-mudahan Engkau jadikan kami sehat. Bisa nggak? Masukkan dalam niat. Ya Allah, dengan barokah ayat ke-15 surat Al-Qalam ini, keluarkanlah dari diri hamba segala sesuatu yang tidak baik. Ruqyah. Ada ruqyah lagi di sini coba. Iya? Sudah berapa sudah? Gitu. Jadi kita mau menggabung seluruhnya. Nah, untuk ruqyahnya itu kita semua bisa ruqyah. Syaratnya niat. Niatkan. Kan sudah hafal nih. Ya Allah, dengan barokah, dengan fadilah, dengan karomah ayat 15 surat Al-Qalam ini, sembuhkan dengkul saya. Karena biasanya kan seumur-umur begini lagi lucu-lucunya ini. Iya kan? Biasanya sakitnya dengkul kan? Gitu. Idza tallat abdanuna dawainaha bil Quran. Kalau badan kami sakit, kami terapi dengan Idza maridat nufusuna alajnaha bil Quran. Kalau jiwa kami yang sakit, kami terapi dengan Quran. Ini kayaknya udah mulai error nih. Udah mulai error, nggak tahu sebab kenapa kok jadinya kayak baunya mau marah aja. Udah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran. Ya Allah, dengan bacaan Quran saya tenangkan pikiran saya ya Allah. Ada kan kadang-kadang kita tanpa tahu sebab tiba-tiba di sini error? Betul nggak? Nggak ada sebab padahal itu. Bawaannya kok mau marah aja. Nah, kata kuncinya kita harus tahu dengan diri kita sendiri. Oh, nggak bener lagi nih. Ini udah gak bener lagi nih begini. Ambil sikap, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran. Siap? Yuk, iza tutla.
1, 2, 3. Bareng lagi biar bacanya sama, yuk. Idzan tuntla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Lagi 1, 2, 3. Idzan tuntla Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dapat 1 ayat. Mudah-mudahan dengan 1 ayat ini Allah jadikan malam ini berkah bagi kita semua. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.